Pemirsa, untuk membahas fenomena kasus MR yang menghabisi dua perempuan di Bogor dan bagaimana kemudian kita mewaspadainya agar kasus serupa tidak terjadi kembali, kami akan membahasnya dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amrial. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Mas Reza, agresifnya pelaku pembunuhan di Bogor ini menurut Anda lebih karena penggunaan sabu, narkoba begitu, ataukah karena memang kelainan kejiwaan, Mas Reza? Dua-duanya mungkin saja, itu yang perlu diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Tetapi memang kalau kita bicara pengaruh obat-obatan, kita sama sekali tidak bisa pandang sepele. Apalagi seandainya tersangka ini sudah sejak lama menyalahgunakan narkoba, apalagi kalau narkoba yang dia pakai adalah tipe-tipe tertentu, maka kaitannya dengan perilaku kekerasan memang menjadi sangat potensial. Ambil misal kalau metafetamin ya, atau masyarakat populer menyebutnya sebagai sabu-sabu. Ini adalah zat kimia yang berdasarkan riset diketahui sekali lagi memiliki korelasi yang amat sangat kuat dengan perilaku kekerasan. Bahkan studi lain juga menunjukkan kalau seseorang sudah mencandu metafetamin atau sabu-sabu dengan tingkat keparahan yang serius, maka resiko bagi yang bersangkutan untuk melakukan aksi pembunuhan ternyata 9 kali lipat lebih tinggi daripada bukan pecandu. Itu beberapa potret atau ilustrasi tentang keseriusan pengaruh narkoba terhadap pembentukan perilaku kekerasan atau kejahatan manusia. Tapi kan tidak semua orang yang menggunakan sabu melakukan aksi pembunuhan, Mas Reza. Ini faktor lain yang kemudian berpengaruh itu apa? Betul, Mas, karena dalam psikologi sendiri juga diyakini bahwa perilaku manusia tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi selalu ada faktor yang majemuk. Nah, di samping faktor narkoba, dengan kata lain faktor katakanlah kondisi faali atau kondisi otak yang bersangkutan, relasi sosial atau kehidupan sosial, kemudian tingkat pendidikan, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, aspek kepribadian dengan kata lain, pengaruh peniruan, dan berbagai macam faktor lainnya juga perlu dieksplorasi untuk kemudian kita sampai pada kesimpulan kenapa kemudian penyalahgunaan narkoba yang satu ini juga melakukan pembunuhan dan pencurian. Mas Reza, kalau kita cermati mengenai pernyataan dari pelaku ya, ini mengatakan ia tidak suka dengan perempuan. Nah ini apakah ini bisa dikatakan bahwa memang kondisi kejiwaannya itu memang sedikit terganggu atau bagaimana, Mas Reza? Kalau yang bersangkutan mengatakan tidak suka perempuan, tapi pada saat yang sama berdasarkan pemberitaan media, tersangka ini juga melakukan kencan dengan perempuan, saya tidak tahu bentuk kencannya seperti apa, maka bisa kita bayangkan ada kontradiksi antara perkataan dan perbuatan. Apakah perkataan dan perbuatan yang berbeda itu merupakan manipulasi dalam rangka untuk mengelabui otoritas penegakan hukum, untuk membangun alibi, atau justru merupakan manifestasi betapa seriusnya gangguan otak yang bersangkutan, gangguan berpikir yang bersangkutan akibat narkoba yang dia gunakan? Jadi menurut Anda motifnya apa, Mas Reza? Itu juga yang harus diurai. Anggaplah yang bersangkutan mencuri atau menjarah harta para korbannya. Sepintas lalu kita mendapat kesan ini dilatar belakangi oleh motif instrumental. Tetapi kenapa kemudian harus sampai melakukan pembunuhan? Seolah-olah ada kebencian yang luar biasa, ada kendali emosi yang sungguh-sungguh di luar kendali. Sehingga mengesankan motifnya adalah motif emosional. Nah, ketidakjelasan tentang motif ini yang juga sangat mungkin dipengaruhi oleh narkoba yang dia pakai. Jadi memang kalau sudah pakai narkoba, pakai miras atau sejenisnya, memahami perilaku seorang tersangka pelaku kejahatan memang tidak begitu mudah. Baik, Mas Reza, kalau dari pihak kepolisian juga menyatakan bahwa ada unsur pelaku ini menikmati pembunuhan tersebut. Ini juga bisa dilihat dari jarak antar korban satu dengan korban yang kedua. Kejadiannya hanya 2 minggu, lalu kemudian pelaku menggunakan hotel yang sama, modus yang sama, dan hal ini yang kemudian membuat polisi mengatakan bahwa ada unsur menikmati. Nah, menurut Anda bagaimana? Menikmati pembunuhan itu pengertiannya seperti apa? Menikmati pembunuhan karena pembunuhan merupakan cara bagi yang bersangkutan untuk memperoleh uang, atau menikmati momen-momen ketika dia mencabut nyawa korbannya. Itu juga harus dideskripsikan. Kita tidak bisa pukul rata mengatakan bahwa menikmati pembunuhan pasti karena dia menikmati episode ketika dia menghabisi korbannya. Belum tentu. Itu juga harus diuraikan secara pasti menikmati korban, menikmati aksi kejahatan yang seperti apa. Jadi kita masih belum bisa menyimpulkan ya, Mas Reza, ya, sebetulnya motif sesungguhnya dari pelaku ini apa begitu? Saya pikir yang paling sederhana mengatakan motif instrumental, tapi mengingat dia mencuri, tapi kemudian sampai membunuh korbannya, harus diuraikan lebih jauh tentang motifnya.
Oke, sekarang kalau kita cermati mengenai hukumannya, Mas Reza, Ya. ini terancam hukuman mati. Menurut Anda hukuman yang paling pantas untuk pelaku ini seperti apa? Oh jelas, saya juga menaruh ekspektasi bahwa tersangka akan dikenai hukuman maksimal. Tapi saban kali bicara tentang aksi kejahatan, yang mana tersangka pelakunya itu diketahui menggunakan miras, seperti dalam kasus di Cengkareng beberapa waktu lalu, dan juga dalam kasus ini ada kemungkinan pengaruh narkoba, maka patut dipastikan apakah yang bersangkutan melancarkan aksinya sungguh-sungguh berada di bawah pengaruh narkoba atau tidak. Karena kalau iya, maka bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa yang bersangkutan secara sengaja merampas nyawa orang lain? Kalau dia berada di bawah pengaruh narkoba atau miras atau sejenisnya, secara sengaja itu justru menjadi rapuh. Kita pantas mempertanyakan kesengajaannya, kita patut mempertanyakan niatannya, bahkan kita patut untuk mempertanyakan kesadarannya pada saat melakukan aksi kejahatan itu. Sehingga alih-alih yang bersangkutan terkena hukuman maksimal, misalnya hukuman mati, tapi tanda petik gara-gara hanya pakai narkoba dan miras, boleh jadi pasal yang dikenakan akan kurang dari itu. Berarti pasal berlapis begitu ya yang dikenakan kepada pelaku, Mas Reza? Yang bersangkutan mencuri, yang bersangkutan membunuh, yang bersangkutan mungkin juga saya tidak tahu apakah ini seks berdasarkan mau sama mau atau bentuk kekerasan seksual. Ada sekian banyak pasal yang saya pikir bisa dikenakan kepada dia, termasuk pasal terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Paling tidak 4 pasal yang bisa dikenakan secara berlapis. Oke, baik. Mas Reza, sekarang kalau misalnya kita berbicara mengenai proses kita bisa mencegah ya kejadian serupa terjadi, bisa tidak sih kemudian kita mendeteksi orang-orang dengan motif seperti ini? Saya tidak, tetapi saya selalu mengatakan begini, dunia maya sesungguhnya dunia yang juga penuh dengan mara bahaya. Bagaimana mungkin di dunia maya yang penuh dengan bahaya tersebut, kita bisa serta-merta percaya pada orang yang tidak kita yakini bentuknya seperti apa, mukanya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, karena semua tersamar di dunia maya. Alhasil, tanpa maksud untuk menjadi paranoia, saya pikir masuk akal kalau saban kali kita berselancar di dunia maya, kita memilih sikap ekstra waspada, bahkan punya kecurigaan di atas rata-rata, untuk memastikan kita terhindar dari kemungkinan bias kognitif yang menganggap bahwa oh ini bukan bahaya, ancamannya akan bisa dikendalikan oleh saya, segala macam resiko buruk akan terhindar dari saya, dan segala macam bentuk penyepelean lainnya ketika kita bermedia sosial. Tapi kan di situ ada unsur juga mengenai ada transaksi di situ, Mas Reza. Ada juga hubungan kesukarelaan ya, begitu baik dari korban maupun dari pelaku. Nah ini bagaimana kemudian, Mas Reza? Menarik kalau kemudian kita bicara kejahatan antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka melakukan kencan di penginapan. Apakah kesukarelaan itu memang sukarela, betul-betul kehendak dari kedua belah pihak, atau yang kita sebut sebagai kesukarelaan itu sesungguhnya hasil dari manipulasi dari si pelaku terhadap korbannya. Dengan kata lain, grooming behavior. Dalam sekian banyak kasus kejahatan seksual, korban tidak sadar bahwa dia tengah diviktimisasi. Kenapa? Karena tindak tanduk pelaku sungguh-sungguh jauh dari gambaran pelaku kejahatan. Perilakunya santun, perilakunya halus, memberikan ketenangan, menawarkan persahabatan, dan berbagai macam bentuk tipu muslihat lainnya, yang sekali lagi justru membuat korban terkecoh dan secara sukarela, tanda petik, secara ikhlas menyerahkan dirinya untuk dimangsa oleh si pelaku. Dengan kata lain, sebutan mau sama mau atau kesukarelaan itu juga patut ditelaah apakah ini hasil manipulasi atau memang sungguh-sungguh kehendak yang muncul dari kedua belah pihak. Baik, Mas Reza kembali ke konstruksi hukum dan juga pidananya yang mungkin dikenakan. Kalau misalnya nanti diketahui bahwa pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, ini kan polisi masih juga akan melakukan pemeriksaan ya. Apakah kemudian pantas diberikan pidana mati terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan, Mas Reza? Tidak setiap gangguan kejiwaan lantas serta-merta akan memperoleh dispensasi, katakanlah demikian, dengan memanfaatkan pasal 44 KUHP. Dalam khazanah psikologi forensik pun ada perdebatan spesifik ketika kita bicara tentang kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pecandu metafetamin atau syabu-syabu, memahami bahwa efek kerusakannya sedemikian dahsyat, maka boleh jadi seorang pelaku kejahatan sudah berhenti menyalahgunakan metafetamin.
tetapi efek kerusakannya masih berlangsung untuk jangka panjang. Nah, kalau demikian yang terjadi, sebagai ilmuwan menganggap justru kerusakan otak akibat metafetamin itu merupakan excuse, merupakan ya katakanlah peringanan bagi yang bersangkutan. Ini merupakan perdebatan yang kontroversial. Mas Reza, mungkin tidak sih kalau pelaku itu menggunakan sabu hanya pada saat sebelum ia melakukan aksi pembunuhan. Dia bukan pecandu di masa sebelumnya begitu. Ini menurut pengakuan yang tadi kita dengarkan bersama. Mungkin tidak seperti itu, Mas Reza? Mungkin saja ada catatan betapapun baru digunakan sesaat sebelum melancarkan aksi kejahatan, namun efek metafetamin terhadap hilangnya kontrol diri manusia itu sekian puluh kali lipat lebih berat daripada kokain. Artinya, daya destruktif sabu sedemikian cepat dan sedemikian dahsyat bagi munculnya perilaku kekerasan termasuk perilaku kejahatan. Justru semakin otentik kalau memang yang bersangkutan menggunakan atau mengkonsumsi sabu sesaat sebelum melancarkan aksi kejahatannya, maka efek kehilangan kendali diri itu justru semakin kuat tampaknya. Baik, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amrial, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Mas Reza.